Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya mas, Iya. ini yang kemarin janjian sama saya itu ya? Iya. Oh iya, silakan duduk mas. Iya. Oke. Eh, Kemarin itu kan sampai sudah menghubungi saya bahwa mau mengadakan konseling karena permasalahan masnya kan? Iya. Ya. Eh, Masnya siapa namanya kemarin? Saya lupa. Tangga. Rangga. Sekarang kesibukannya apa mas? Kesibukannya sekarang kerja. Kerja di? Kerja di perusahaan ternama lah. Perusahaan keuangan. Oke, Mas Rangga ini mau apa? Bilang di sini mau apa tuh? Iya gini. Saya kan di sini bermaksud untuk konseling atau mengutarakan ya permasalahan yang saya hadapi saat ini. Nah, yaitu saya itu kurang pede mas, kurang percaya diri, kurang pede kalau ketika bersama teman-teman yang jujur saja dalam tanda kutip pergaulan orang gaul-gaul aja kayak orang kaya yang berduit dan sebagainya. Saya rasa memiliki rasa minder, tidak percaya diri, terus kadang ya menyendiri gitu. Jadi kayak pernah diajak sama temen ke kafe gitu ya. Nah kebetulan saya nggak ada uang gitu. Nah setelah itu diajak sama temen, dipaksa, akhirnya ya udah mau. Ini ya terpaksa lagi saya minjem sama teman, akhirnya aslinya saya ya malu mas. Barangkali setiap hari kalau mau pergi sama temen mesti gak punya uang dan sebagainya gitu. Jadi rasa malu dan tidak percaya diri itu ya akhirnya timbul gitu loh. Gitu. Oh, jadi permasalahannya Mas Rangga ini kurangnya rasa percaya diri ya? Iya. Mohon maaf ketika apa namanya Mas Rangga ini mau pergi sama temannya Mas Rangga, ternyata Mas Rangga tidak punya uang lebih gitu. Setelah itu Mas Rangga punya apa? Maksudnya yang diinginkan Mas Rangga itu seperti apa gitu? Yang saya inginkan itu ya Iya. kalau diajak teman-teman kemana, mau baik di kafe maupun pergi kemana, inginnya itu berharap ingin bawa uang lebih gitu loh, biar ya sama teman-teman itu lebih asik lagi gitu, biar gak minder, kurang percaya diri kalau keluar sama teman-teman cuma bawa uang pas-pasan aja gitu. Oke. Jadi Mas Rangga, sebelum kita melakukan konseling, setelah saya gali informasi tentang Mas Rangga ini yang permasalahannya itu tidak percaya diri dan minder ketika mau keluar sama temannya Mas Rangga ini. Sebelum itu saya mau menyampaikan bahwa dalam sesi konseling ini pertama yang harus sebelum kita lakukan dalam sesi konseling ini Mas Rangga, itu saya sampaikan dulu bahwa ada beberapa ini beberapa asas yang harus kita patuhi bersama. Asas yang pertama untuk Mas Rangga yaitu asas keterbukaan. Jadi Mas Rangga ini harus benar-benar terbuka ketika kita melakukan sesi konseling. Dan yang kedua, asas untuk saya sendiri, saya harus menjaga kerahasiaan dari Mas Rangga agar berjalan dengan sesuai aturan dalam sesi konseling. Jadi ini Mas Rangga. Oke. Baik Mas Rangga, setelah saya rumuskan dari permasalahan Mas Rangga ini dan dengan keinginan Mas Rangga ke depannya, saya ingin mengetahui setingkat
apa namanya ketidaknyamanan diri atau ketidakpercayaan diri Mas Rangga itu kalau boleh tahu diukur dari skala 0 sampai 100, di mana 0 itu Mas Rangga itu sangat percaya diri dan 100 itu tidak percaya diri atau minder. Mas Rangga ini berada di skala mana? Di tingkat yang mana? Antara 0 sampai 100, bukan persen ya. 0 sampai 100. 0 itu yang mana? 0 itu tidak 0 itu sangat percaya diri. Kalau 100 itu sangat tidak percaya diri. Jadi paham Mas Rangga? Iya, 100. Oke. Jadi Mas Rangga ini punya tingkat sangat-sangat tidak percaya diri, sangat-sangat minder dengan teman-teman Mas Rangga. Baik Mas Rangga, setelah pengukuran tes UTS awal tadi, Mas Rangga mengungkapkan bahwa tingkat ketidakpercayaan diri Mas Rangga itu di angka 100, yang berarti Mas Rangga ini benar-benar sangat tidak percaya diri dengan dan minder ketika keluar sama teman-teman Mas Rangga. Nah, kalau bisa Mas Rangga ceritakan kembali kenapa sih Mas Rangga sampai memikirkan hal seperti itu? Iya, soalnya gini kan ya, flashback yang masa lalu ya. Iya. Pas waktu masih kuliah lah, ya kalau gitu. Masih kuliah itu ya sering gitu kan, apalagi kalau zaman kuliah dulu kan bawa uang pas-pasan juga kan buat bensin aja. Nah, sebenarnya kalau nongkrong-nongkrong itu kan pasti kan minjem uangnya dari teman. Nah, waktu itu pernah minjem sama temen, tapi kok tiba-tiba kok temennya aku nyindir gitu loh, makanya kan rasa gitu. Rasa kayak ya gitu, rasa akhirnya ya tahu sendiri kan ya, kayak merasa oh hari ini nyindir aku ya, berarti aku ya cek gitu. Ya udah, akhirnya sampai dari situ rasa percaya diriku timbul gitu. Jadi zaman kuliah itu kalau diajak nongkrong-nongkrongku ya gak mau gitu loh, ya menghindar gitu. Padahal kalau gak punya uang minjem uangnya teman atau gitu. Nah sampai di waktu kerja ya gitu, waktu kerja ya sering dijak ke kafe dan lain sebagainya ya kan, apalagi kan bayarannya ya banyak pengeluaran juga. Ya udah, akhirnya minjem ya itu, akhirnya ya udah mana lagi gitu. Berarti itu ya yang dulu Yang awalnya iya. Mas Rangga ini sampai mengutarakan sangat tidak percaya diri dan minder ketika teman mengajak keluar. Iya. Berarti permasalahan itu dari sejak dulu ya. Iya. Mas Rangga berarti pada intinya permasalahan ini bisa saya simpulkan Mas Rangga ini merasa dulu Mas Rangga merasa ketika teman Mas Rangga waktu nyindir Mas Rangga ketika waktu kuliah tuh. Iya. Nyindir kapan utang dibalekno. Oh gitu. Masih kan ya. Iya. Tapi kan aku sudah memberitahu kata Pak. Belum. Oke. Iya. Berarti ketika oh iya Mas Rangga, jadi setelah Mas Rangga cerita semuanya tadi dari awal sampai akhir yang latar belakangnya Mas Rangga sampai memiliki permasalahan insecure atau tidak percaya diri ini dan minder, karena Mas Rangga ini merasa ketika teman Mas Rangga dulu waktu kuliah itu nyindir Mas Rangga gitu ya. Jadi kalau menurut Mas Rangga sendiri, langkah-langkah dari Mas Rangga untuk menyelesaikan masalah ini seperti apa Mas? Ya kalau langkah-langkah dari saya sendiri ya saat yang paling penting ya kalau misalkan diajak temen keluar mau
di kafe maupun di mana ya, saya berusaha untuk bagaimana cara saya agar tidak pinjam uang lagi sama teman gitu loh. Jadi pakai uang saya sendiri gitu loh. Jadi ya dengan cara apa saya bisa pakai uang saya sendiri ya, dengan cara saya bekerja gitu Mas. Bekerja saya menabung juga, jadi menghemat uang saya juga. Jadi pengeluaran saya tulis dan sebagainya agar sisanya nanti bisa saya pegang untuk jaga-jaga diajak keluar sama teman gitu. Nah, jadi kan dari sini kan Mas Rangga itu sudah punya eh, rancangan untuk supaya mengatasi Iya, kepedean kan? iya, Nah, eh, jadi gini Mas Rangga, saya dulu itu juga mempunyai permasalahan yang hampir sama dengan Mas Rangga, dimana saya dulu itu sangat tidak punya uang sama sekali. Saya merasa minder juga bukan hanya minder saja ketika saya bertemu dengan teman-teman saya. Jadi saya lebih parah daripada minder itu sendiri Mas. Kenapa? Karena bukan hanya tidak punya uang saja Mas, posisi Mas Rangga sekarang kan sudah bekerja. Saya dulu belum bekerja dan belum sempat, ketika waktu masih kuliah saya masih minta kepada orang tua. Nah, dari situ ketika saya diajak teman-teman saya itu, ayo ngopi misal gitu loh, ayo ngopi, ayo pergi ke sini, ayo jalan-jalan gini. Ketika saya ibarat saya setelah dikasih orang tua saya sanggup gitu, nah saya itu atur jadwal. Atur jadwal ya dalam artian gini Mas, posisi saya ketika minggu pertama nih saya dikasih uang sama orang tua saya 20.000. Saya masih ingat waktu itu 20.000 per hari. Nah, dalam 20.000 itu sehari itu gimana saya bisa bertahan hidup, atau dengan kata saya nggak usah lah ikut-ikut teman jajan dan lain-lain, maksudnya nggak usah pergi-pergi ikuti teman-teman. Saya kumpulkan itu uang 20.000 dalam waktu seminggu. Nah, kan bisa dikalkulasikan. Jadi 20.000 itu dalam waktu seminggu kan ada 7 hari. Nah, dalam 7 hari itu uang saya waktu itu terkumpul 140.000. Kan 20.000 kali 7 hari kan. Setelah itu yang saya lakukan selanjutnya itu, setelah menyimpan, kan gini, saya makan masih ikut orang tua, saya hanya berangkat ke sekolah dan bensin sudah disiapkan sama orang tua gitu kan. Akhirnya saya kumpulkanlah uang 20.000 itu sampai 1 minggu. Jadi selama 1 minggu awal itu saya benar-benar tidak ikut teman-teman. Jadi pulang kuliah saya langsung pulang ke rumah, pulang kuliah, atau istilahnya kalau zaman dulu itu kupu-kupu lah, kuliah pulang. Nah, saya itu langkah kedua saya itu ketika sudah terkumpul 140.000, saya gunakan setengah dari 140.000 itu dalam minggu berikutnya. Gitu. Saya manage sedemikian rupa saya manage sedemikian rupa hasil simpanan uang itu, terus saya gunakan setengah dari semua gitu. Jadi kan totalnya kan 70.000 waktu itu saya gunakan dalam waktu gimana saya seminggu itu bisa bisa digunakan untuk dalam waktu seminggu ke depan gitu. Nah, setelah itu kan saya masih ada sisa 70.000. Sisa 70.000 itu kan otomatis minggu keduanya kan saya juga dikasih uang 20.000, otomatis nambah. Berarti kan 70.000 ditambah 140.000 lagi. Gitu. Itu berulang kali hingga saya lulus kuliah. Jadi saya gimana pengeluaran saya itu saya hambat
dan pemasukan saya kan saya belum bekerja, jadi otomatis pemasukan saya itu dari orang tua saya gimana harus tetap utuh. Itu saya dulu yang pernah lakukan sih. Hampir sama permasalahan kita waktu itu. Nah, saya di sini menerangkan atau kita saling bertukar pikiran, memainkan posisi. Saya jadi ingat flashback seperti saya dulu gitu. Jadi saya waktu 6 bulan itu kan hanya dari 140 saya gorengkan 70 ditambah 140 lagi itu 210, saya gorengkan 70 lagi, dimana kadang itu juga nggak pernah selama 1 minggu itu saya keluar itu. Jadi terkumpul sampai 6 bulan saya itu bisa mengumpulkan uang sekitar 2 jutaan. Nah, dari 2 juta ini saya berusaha semaksimal mungkin gimana caranya penghasilan saya itu bertambah, bukan hanya dari sekarang orang tua saya gitu. Setelah itu saya mikir waktu itu ide, setelah lulus kuliah, singkat cerita setelah lulus kuliah ini saya bukalah usaha kecil-kecilan, buka ST sekarang itu minimal dengan modal seperempat dari modal saya gitu. Ya intinya pada waktu itu saya harus memanage uang saya gimana. Kalau istilah ekonomi itu pengeluaran harus lebih diminimalisir dan pendapatan harus lebih dioptimalkan. Itu kalau saya mengatasi permasalahan dulu waktu yang sama seperti Mas Andi katakan. Nah, Mas Rangga katakan dari cerita saya ini Mas, apa Mas Rangga ini bisa memahami gitu atau apa yang Mas Rangga tangkap? Memahami sejauh ini yang kakaknya sampaikan gitu. Nah, dari sini maksud saya begini, setelah kita kan saling bertukar pikiran nih. Nah, setelah saya contohkan dan saya berhasil melakukannya hingga sampai saat ini, itu paling enggak Mas Rangga itu mulai sekarang itu mikir, oh iya gitu, oh iya, oh iya, langkah ke depan itu seperti apa yang harus Mas Rangga lakukan gitu. Nah, Mas Rangga sudah benar ini, kembali lagi harus bekerja hemat dan apa namanya, intinya bekerja harus dioptimalkan, meminimalisir, hemat, dan lagi satunya lagi apa, jaga-jaga duit buat apa namanya keluar itu loh, harus diadakan lah. Maksudnya kan mulai sekarang ini kan masalahnya sudah benar, sudah tahu lah solusi itunya ke depannya itu seperti apa. Dari sini setelah kita bertukar pikiran, bertukar argumen satu sama lain, Mas Rangga mungkin ada yang disampaikan lagi tentang keluh kesahnya selain ini tadi, atau mungkin Mas Rangga sudah mempunyai langkah, oh ya aku bakal segini, aku bakal gini, apa lah? Cukup sih yang kakak sampaikan, yang kakak jelasin dan kakak beri contoh sama dengan permasalahan saya, ya sudah cukup bagiku, paham sampai sini. Berarti dengan kata lain Mas Rangga ini sudah punya tujuan nih, apa yang harus dilakukan setelah ini toh. Nah, dari sini saya yakin Mas Rangga pasti bisa melalui permasalahan ini. Saya yakin permasalahan dari Mas Rangga ini apa namanya bisa teratasi, dan saya yakin Mas Rangga pasti nggak akan memiliki permasalahan pada tidak percaya diri, minder, atau yang kita sebut dengan insecure ya toh, terhadap permasalahan keuangan gitu. Selagi Mas Rangga bisa fokus dengan apa namanya langkah-langkah yang sudah Mas Rangga buat tadi ya. Nah, dari sini berakhir sisi konseling. Sebelum itu tadi kan permasalahan
Mas Rangga kita ukur antara 0 sampai 100, di mana 0 itu menunjukkan angka Mas Rangga ini sangat percaya diri dan tidak minder. Kalau angka 100 itu Mas Rangga menunjukkan sangat tidak percaya diri dan minder. Nah, awal pertemuan tadi Mas Rangga menyebutkan bahwa rasa ketidakpercayaan diri Mas Rangga itu menunjukkan angka 100. Nah, setelah kita melakukan bertukar pikiran, berbeda argumen dan lain-lain, Mas Rangga ini menjadi berapa? Gitu. Kalau 100 itu Mas Rangga sangat tidak percaya diri, kalau 0 ini Mas Rangga menjadi sangat percaya diri. Menjadi berapa, Mas? Maksudnya ada angkanya. Iya. Angkanya Jadi, berapa? 0 sampai 100. 0 itu semakin dia percaya diri, 100 itu semakin dia tidak percaya diri. Kan awal tadi kan Mas Rangga kan 100. Ya. 0 itu Mas Rangga itu sudah percaya diri banget gitu. Sekarang ini setelah kita melakukan bertukar argumen ini, dari skala tersebut sekarang menjadi berapa? Gak bisa di tengah-tengah. Terserah Mas Rangga sekarang ini gimana? Satu gak bisa. Gak bisa dong Mas. Oh, Ya, gak bisa. ya terserah. Oh, terserah. iya. Satu gitu. Iya. Berarti kan hampir mendekati 0 Oh, ya. iya. Oke, 1. Berarti efektif ya Mas cara yang Mas Rangga saya berikan ini ya. Mungkin bisa diterapkan lah nanti di rumah ya toh. Ya, kalau nggak males ya. Ya udah. Terima kasih Mas ya. Iya. Ya kembali pulang. Ya ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.